Pengertian dan tujuan serta fungsi fisiologi dasar. Pengertian fisiologi. Fisiologi dasar yaitu ilmu yang mempelajari fungsi tubuh manusia, seperti sistem pernapasan, kardiovaskular, pencernaan, dan lainnya. 1. Fisiologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari fungsi dan mekanisme kerja organ, jaringan, sel, dan molekul dalam tubuh makhluk hidup. Ilmu ini bertujuan untuk memahami bagaimana sistem tubuh bekerja secara normal, serta bagaimana komponen-komponen tersebut saling berinteraksi untuk mempertahankan kehidupan. 2. Tujuan fisiologi meliputi 1. Memahami fungsi normal tubuh, menjelaskan proses yang mendasari fungsi organ dan sistem tubuh secara normal. 2. Menganalisis interaksi antar sistem. Mengkaji bagaimana berbagai sistem tubuh bekerja secara sinergis. 3. Memberikan dasar ilmu kedokteran dan biologi, menyediakan landasan bagi diagnosis, pencegahan, dan pengobatan penyakit. 4. Mengembangkan teknologi kesehatan, membantu dalam pengembangan alat medis dan terapi berdasarkan pemahaman mekanisme fisiologis. 3. Fungsi dan proses dasar dalam fisiologi. Fisiologi dasar mengidentifikasi beberapa fungsi dasar yang harus terjadi untuk mempertahankan kehidupan, yang mencakup a. Homeostasis. Deskripsi. Homeostasis adalah keadaan keseimbangan internal tubuh, di mana kondisi internal tubuh, seperti suhu tubuh, pH darah, kadar glukosa, dan kadar oksigen, dijaga pada tingkat yang relatif stabil meskipun ada perubahan eksternal. Contoh, pengaturan suhu tubuh oleh mekanisme seperti keringat dan pembuluh darah yang menyempit atau melebar untuk menyesuaikan suhu tubuh agar tetap dalam rentang normal, sekitar 37 derajat Celcius. B. Metabolisme. Deskripsi. Metabolisme adalah serangkaian reaksi kimia dalam tubuh yang mengubah makanan dan oksigen menjadi energi untuk berbagai fungsi tubuh. Contoh, proses pencernaan makanan menghasilkan nutrisi yang diangkut ke sel-sel tubuh dan digunakan untuk menghasilkan energi dalam bentuk adenosin trifosfat, ATP, melalui proses glikolisis dan respirasi seluler. C. Sirkulasi darah. Deskripsi. Sistem sirkulasi darah mengangkut darah yang mengandung oksigen, nutrisi, dan hormon ke seluruh tubuh, serta mengangkut produk limbah seperti karbon dioksida ke organ ekskresi seperti paru-paru dan ginjal. Contoh, jantung berfungsi sebagai pompa untuk mengalirkan darah melalui pembuluh darah. Sementara tekanan darah dijaga untuk memastikan aliran darah yang tepat. D. Pernafasan. Deskripsi. Proses pernapasan melibatkan pertukaran gas antara tubuh dan lingkungan.
terutama oksigen yang diambil oleh paru-paru dan karbon dioksida yang dikeluarkan. Contoh, ketika kita bernapas, oksigen dihirup dan dipindahkan ke dalam darah melalui alveolus, kantung udara kecil, di paru-paru, sementara karbon dioksida dibuang melalui proses eksalasi. Ekskresi, deskripsi. Ekskresi adalah proses pembuangan limbah metabolik dan produk sisa dari tubuh melalui organ-organ ekskresi seperti ginjal, paru-paru, dan kulit. Contoh, ginjal menyaring darah untuk mengeluarkan produk limbah seperti urea dan kelebihan air, yang akhirnya dikeluarkan dalam bentuk urin. 4. Sistem fisiologi yang diajarkan dalam fisiologi dasar. Fisiologi dasar mencakup beberapa sistem tubuh yang berfungsi secara spesifik untuk mempertahankan kehidupan. Berikut adalah sistem-sistem fisiologis utama yang dipelajari dalam fisiologi dasar, yaitu A. Sistem saraf, deskripsi. Sistem saraf mengkoordinasikan dan mengatur fungsi tubuh dengan cara mentransmisikan sinyal-sinyal listrik melalui neuron. Fungsi. Sistem saraf bertanggung jawab atas persepsi sensorik, seperti penglihatan dan pendengaran, pengendalian motorik, gerakan tubuh, serta fungsi kognitif dan emosional. Contoh, respons tubuh terhadap rangsangan eksternal seperti menyentuh benda panas yang menyebabkan kita menarik tangan. B. Sistem endokrin, deskripsi. Sistem endokrin terdiri dari kelenjar yang memproduksi hormon, yang berfungsi untuk mengatur berbagai proses tubuh, termasuk pertumbuhan, metabolisme, dan fungsi seksual. Fungsi. Hormon-hormon yang diproduksi oleh kelenjar endokrin berperan dalam pengaturan banyak proses fisiologis. Contoh, insulin yang diproduksi oleh pankreas untuk mengatur kadar glukosa dalam darah. C. Sistem kardiovaskular, deskripsi. Sistem ini terdiri dari jantung dan pembuluh darah, yang bekerja sama untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Fungsi. Memastikan pengangkutan oksigen dan nutrisi ke sel-sel tubuh, serta pengangkutan produk limbah untuk dibuang. Contoh, sirkulasi darah melalui jantung untuk memastikan tubuh mendapat pasokan oksigen yang cukup. D. Sistem muskuloskeletal, deskripsi. Sistem ini terdiri dari otot dan tulang yang bekerja sama untuk memberikan dukungan struktural, gerakan, dan perlindungan terhadap organ vital. Fungsi. Menghasilkan gerakan tubuh dan melindungi organ internal. Contoh, otot-otot bekerja untuk menggerakkan tulang-tulang dalam tubuh saat berjalan atau berlari. E. Sistem pencernaan, deskripsi. Sistem pencernaan mengolah makanan untuk mendapatkan energi dan nutrisi yang diperlukan tubuh. Fungsi.
mengubah makanan menjadi bentuk yang dapat diserap oleh tubuh dan membuang sisa yang tidak diperlukan. Contoh, proses pencernaan makanan di lambung dan usus kecil yang memecah makanan menjadi molekul yang dapat diserap. F. Sistem pernafasan, deskripsi. Sistem pernapasan melibatkan pengambilan oksigen dari udara dan pembuangan karbon dioksida dari tubuh. Fungsi: memastikan tubuh menerima oksigen yang diperlukan untuk metabolisme seluler dan membuang limbah karbon dioksida. Contoh, alveolus di paru-paru melakukan pertukaran gas yang memungkinkan oksigen masuk ke darah dan karbon dioksida keluar dari darah. G. Sistem reproduksi, deskripsi. Sistem reproduksi terlibat dalam proses pembuahan dan perkembangan keturunan. Fungsi: memungkinkan reproduksi dan kelangsungan spesies. Contoh, pada wanita, ovarium menghasilkan sel telur. Sedangkan pada pria, testis menghasilkan sperma. Proses pembuahan terjadi saat sel telur dan sperma bertemu. H. Sistem limfatik dan imun, deskripsi. Sistem limfatik berfungsi untuk mengangkut cairan dan mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, sedangkan sistem imun melindungi tubuh dari patogen. Fungsi: melindungi tubuh dari infeksi dan penyakit serta mengatur respons imun. Contoh, limfosit, sel darah putih, membantu melawan infeksi yang masuk ke dalam tubuh. 5. Prinsip dasar fisiologi. Fisiologi dasar melibatkan beberapa prinsip utama yang mengatur fungsi tubuh, seperti a. Hukum Fick, deskripsi. Hukum ini menjelaskan bagaimana gas seperti oksigen dan karbon dioksida berdifusi melalui membran biologis. Penerapan digunakan untuk memahami pertukaran gas di paru-paru dan jaringan tubuh. B. Hukum Ohm, deskripsi, digunakan untuk memahami aliran ion dalam membran sel dan bagaimana ion bergerak melalui saluran untuk mempengaruhi potensial membran. Penerapan menjelaskan aliran ion dalam aktivitas listrik sel, termasuk potensi aksi dalam sistem saraf. C. Keseimbangan elektrolit, deskripsi, pemeliharaan keseimbangan elektrolit, seperti natrium, kalium, dan kalsium, sangat penting untuk berbagai fungsi tubuh, termasuk transmisi saraf dan kontraksi otot. Penerapan: pemahaman tentang keseimbangan elektrolit sangat penting dalam pengelolaan gangguan medis yang berkaitan dengan dehidrasi atau ketidakseimbangan elektrolit. 6. Penerapan fisiologi dasar dalam kedokteran. Pengetahuan fisiologi dasar sangat penting dalam konteks klinis, karena memungkinkan profesional medis untuk memahami bagaimana berbagai gangguan atau penyakit dapat memengaruhi fungsi tubuh. Contoh, jika seseorang mengalami penurunan fungsi ginjal,
Pemahaman tentang fisiologi ginjal memungkinkan dokter untuk merencanakan pengobatan atau dialisis yang tepat untuk mempertahankan keseimbangan cairan tubuh dan elektrolit. 7. Komponen dasar fisiologi. Fisiologi mencakup studi tentang berbagai aspek fungsi tubuh, yang meliputi 1. Fisiologi seluler, fokus, fungsi dasar sel sebagai unit kehidupan terkecil. Aspek utama, membran sel, transportasi ion, difusi, dan osmosis. Fungsi organel seperti mitokondria, nukleus, dan ribosom. Metabolisme energi, misalnya, respirasi sel. 2. Fisiologi jaringan, fokus. Interaksi antar sel dalam membentuk jaringan. Aspek utama, jaringan epitel, perlindungan dan absorpsi. Jaringan otot, kontraksi dan gerakan. Jaringan saraf, penghantaran impuls. Jaringan ikat, dukungan struktural. 3. Fisiologi organ, fokus, fungsi spesifik organ seperti jantung, paru-paru, ginjal, hati, dan lain-lain. Aspek utama, jantung, pompa darah. Paru-paru, pertukaran gas. Ginjal, penyaringan darah dan pengaturan cairan tubuh. Hati, detoksifikasi dan metabolisme. 4. Fisiologi sistem tubuh, fokus, fungsi sistem organ dalam tubuh secara keseluruhan. Aspek utama, sistem kardiovaskular, transportasi darah dan nutrisi. Sistem pernapasan, pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sistem saraf, regulasi dan koordinasi respons tubuh. Sistem endokrin, pengaturan hormon, sistem pencernaan, pengolahan makanan dan absorpsi nutrisi. Sistem muskuloskeletal, gerakan dan dukungan. Sistem imun, pertahanan tubuh. 5. Fisiologi molekuler, fokus. Mekanisme di tingkat molekul, seperti kerja enzim, hormon, dan reseptor. Aspek utama, peran protein, asam nukleat, dan lipid. Mekanisme sinyal seluler. 6. Fisiologi perkembangan, fokus. Perubahan fungsi tubuh selama proses perkembangan. Aspek utama, pertumbuhan dari janin hingga dewasa. Pubertas dan proses penuaan. 7. Fisiologi adaptasi, fokus. Bagaimana tubuh beradaptasi terhadap lingkungan. Aspek utama, adaptasi terhadap suhu ekstrim. Mekanisme tubuh dalam menghadapi stres fisik dan mental. 8. Fisiologi klinis, fokus. Hubungan fungsi normal dengan kondisi patologis. Aspek utama, perubahan fungsi organ akibat penyakit. Respons tubuh terhadap terapi medis. Dengan memahami fisiologi dasar ini,
kita dapat memperoleh gambaran lengkap mengenai bagaimana tubuh manusia dan makhluk hidup lainnya bekerja dalam keadaan normal maupun saat menghadapi tantangan.